Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah di hari Jumat pagi ini kita bisa bertemu lagi, dan kita berharap mudah-mudahan pertemuan ini benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, saya ingin mengulangi dan sekaligus memperjelas apa yang dulu pernah saya sampaikan dan menjadi jawaban atas pertanyaan dari para jamaah, yaitu tentang arti nur yang kita baca di dalam ayat-ayat Al-Quran. Ada kata-kata nurullah, nur Allah. Ada kata-kata Allahu nurus samawati wal ard, dan masih banyak lagi kata nur itu. Nah, kalau kita kembali pada makna bahasa, nur itu artinya cahaya. Yang kalau kita baca di dalam Al-Quran, kita menemukan sebanyak 43 kali. Bahkan pada surah An-Nur, surat ke-12, ada nama yang disebut dengan surah An-Nur. Itu oleh para ulama juga dijelaskan apa yang namanya nur itu, apa yang disebut An-Nur itu. Nah, apa makna An-Nur itu? Memang kalau kita baca kitab tafsir banyak sekali penjelasannya, dan pemahaman para ulama tidak kemudian tersimpulkan dengan satu kata yang disebut dengan cahaya misalnya. Memang secara etimologi cahaya itu adalah sesuatu yang kalau kita pahami secara sederhana adalah sesuatu yang menyinari satu objek, sehingga objek yang semula gelap menjadi terang, objek yang semula samar menjadi jelas. Dan ketika mata itu melihat sesuatu tanpa cahaya akan kesulitan. Begitu cahaya ada, mata bisa melihat sesuatu. Dan kata nur itu dalam kajian tasawuf itu disebut dengan cahaya yang tertangkap oleh mata batin orang, yang disebut dengan basirah. Sehingga dalam bahasa tasawuf, nur itu seringkali dikaitkan dengan hidayah Allah, petunjuk Allah atas sesuatu yang didapatkan dari Allah, yang kemudian karena sesuatu itu orang bisa melihat dengan gamblang hidayah atau petunjuk Allah misalnya. Saya membaca banyak hal tentang nur itu yang ketika saya coba untuk saya telaah, kata nur itu memang tidak mudah dijelaskan kalau kita melihat kata nur itu dalam berbagai macam perspektif. Ibnu Sina misalnya pernah ditanya tentang pengertian nur yang terdapat pada ayat 35 pada surah An-Nur, yang di dalam surat An-Nur itu dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nuri kamishkatin fiha misbah, al misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kaukabun turriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyatin wala gharbiyyatin yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar, nurun ada nur, yahdillahu linurihi may yasha' wa yadribullahu al-amthala lin-nasi wallahu bikulli syai'in alim. Di dalam ayat ini Allah menyatakan Allah dialah cahaya. Artinya dia itu pemberi cahaya, bukan dia cahaya. Allah lah pemberi cahaya.
Pada siapa? Pada langit dan bumi. Jadi kalau kita bicara tentang langit dan bumi, cahaya yang menerangi langit dan bumi itu adalah Allah. Perumpamaan cahaya Allah itu seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Nah, pelita itu ada di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, yaitu pohon zaitun. Pohon yang penuh berkah, pohon yang ada berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak sentuh api. Cahaya di atas cahaya yang berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, Ibnu Sina menjawab, kata nur itu mengandung dua makna. Kalau kita lihat ayat ini, yaitu makna esensial dan makna metaforik. Makna esensialnya berarti kesempurnaan, keheningan, karena nur itu pada dirinya bersifat bening. Sedangkan makna metaforis harus dipahami dengan dua cara, yaitu sebagai sesuatu yang bersifat baik atau sebagai sebab yang mengarahkan kepada yang baik. Jadi nur itu adalah sesuatu yang bersifat baik dan menjadi sebab yang mengarahkan kepada yang baik. Jadi kalau kita bicara nur, itu bicara kebaikan. Artinya nur itu sendiri baik dan membawa kebaikan. Dan ketika kita itu ingin melihat sesuatu dengan sebening-beningnya, maka kita perlu nur, perlu cahaya. Dan cahaya itu datang dari Allah, dan pada saatnya Allah lah yang akan memberikan sesuatu yang bening, sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, karena cahaya yang datang dari Allah itu. Sehingga disinilah para ulama mengatakan, nur itu bisa jadi adalah cahaya yang menerangi, yang pada saatnya akan menjadikan hidayah Allah itu menjadi terang benderang, ditangkap oleh orang karena Allah memberikan cahaya kepada orang itu. Atau bahkan ada orang yang mengatakan, nur itu adalah cahaya itu, nur itu adalah cahaya yang disebut dengan hidayah itu sendiri. Nah, saya coba untuk menelaah lagi di dalam kitab tafsir. Misalnya Al-Isfahani itu membagi pengertian nur ke dalam arti material yang bersifat duniawi dan arti spiritual yang bermakna ukhrawi. Dalam arti material, nur itu adalah cahaya yang dapat dilihat dan ditangkap di dunia. Nah, arti material ini dibedakan lagi menjadi dua, yaitu arti abstrak dan arti konkret. Arti abstraknya berarti cahaya yang hanya dapat ditangkap oleh mata hati yang disebut basirah. Yang kedua, arti konkret atau sensualnya merupakan cahaya yang dapat ditangkap oleh mata kepala. Sedangkan nur dalam arti spiritual ialah cahaya yang akan dilihat di akhirat kala. Jadi kalau kita bicara nur dalam arti spiritual, itu adalah cahaya yang akan bisa dilihat oleh seseorang di akhirat kelak. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran, kata nur itu paling tidak memiliki arti dalam tiga kemungkinan. Yang pertama, arti nur itu adalah cahaya itu sendiri. Sebagaimana kalau nanti bisa kita coba untuk kita lacak di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 5. Dikatakan di dalam ayat itu, "Walladzi ja'ala syamsa dhiya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun." Jadi kalau kita bicara nur, ya cahaya itu sendiri nur. Yang kedua, cahaya itu bisa bermakna petunjuk atau hidayah. Misalnya bisa kita lacak di dalam surat Al-Hadid ayat 9 yang dikatakan di dalam ayat itu,
Walladzi yunazzilu ala 'abdi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa innallaha bikum laraufur rahim. Wa innallaha bikum laraufur rahim. Dialah yang menurunkan kepada hambanya ayat-ayat yang terang, yaitu Al-Quran, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada nur, pada cahaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar maha penyantun lagi maha penyayang terhadapmu. Jadi nur itu cahaya yang berarti petunjuk. Yang ketiga, lebih khusus lagi, nur itu artinya Quran. Sebagaimana yang bisa kita lihat pada surat At-Taghabun ayat 8 yang dikatakan di dalam ayat itu, fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada An-Nur, kepada cahaya, maksudnya kepada Al-Quran yang telah kami turunkan, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, makna kata dasar nur itu sebenarnya adalah petunjuk. Itu saja yang perlu saya sampaikan pada para jamaah. Karena nur dalam arti cahaya itu sendiri artinya petunjuk. Sedangkan Al-Quran itu berfungsi sebagai petunjuk bagi orang yang tersesat atau orang yang sedang mencari kebenaran. Dan orang itu akan bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk ketika dia bertakwa kepada Allah, sehingga ketakwaan itulah yang akan menjadikan Al-Quran itu sebagai hidayah bagi dirinya. Semakin dia bertakwa kepada Allah, semakin mungkin orang itu akan mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Al-Quran itu, yang akan menyinari apapun yang gelap menjadi terang, apapun yang samar menjadi jelas. Bagi siapa? Bagi orang yang bertakwa. Nah, semakin jauh orang itu dari ketakwaan, maka semakin jauh dia dari hidayah yang bisa diperoleh dari Al-Quran. Sehingga para pembaca Al-Quran, itu saya malah membacakan apa yang dikatakan oleh Farid Eshaq. Seorang pembaca Al-Quran itu tidak akan bisa sama ketika menangkap isi Al-Quran, karena tergantung pada siapa orang itu. Nah, bagi orang kafir, hasil bacaannya mungkin akan jadi ilmu, tetapi tidak akan menjadi sesuatu yang menunjukkan dia pada kebenaran dari Allah. Tapi bagi orang yang beriman, Al-Quran itu akan menjadikan dirinya terarah untuk memahami petunjuk dari Allah, sehingga semakin dia itu membaca Al-Quran, semakin akan mendapatkan petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad sendiri itu juga disebut juga dengan nur, karena beliau diyakini sebagai orang yang membawa petunjuk atau menunjukkan jalan yang benar. Bahkan kalau kita lacak lebih lanjut, di dalam kitab Mishkatul Anwar, Imam Ghazali mengatakan kedudukan Al-Quran bagi orang yang punya akal itu sama seperti kedudukan cahaya matahari bagi orang yang punya mata. Nah, mata apa? Yang pertama mata hati, yang kedua mata lahiriah, mata batin dan mata lahiriah. Bagi orang yang punya mata batin, Al-Quran itu akan menjadi cahaya, sebagaimana matahari itu akan menjadi cahaya bagi orang yang punya mata secara lahiriah. Kita bisa melihat sesuatu di siang hari dengan jelas karena matahari, tetapi begitu malam hari yang gelap, kita tidak akan bisa melihat apa-apa kecuali kalau ada lampu yang menerangi. Di dalam kegelapan hidup ini, Al-Quran, kata Imam Ghazali, akan menjadi sesuatu yang menerangi bagi orang-orang yang punya basirah, punya mata batin, punya ketajaman spiritual yang tinggi, sehingga semakin tajam mata batin seorang, semakin mungkin dia akan menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang bisa menunjukkan kepada kebenaran. Al-Quran akan menjadi nur. Dan Al-Quran itu bisa juga disebut sebagai nur, sebagaimana sinar matahari berfungsi sebagai sesuatu yang menerangi sesuatu yang gelap. Ketika matahari disebut dengan dia, sesuatu yang bisa menerangi sesuatu, maka Al-Quran pun bisa menerangi sesuatu. Karena apa? Sesuatu yang gelap menjadi terang karena Al-Quran. Apa yang gelap itu? Hidayah yang datang dari Allah, yang belum bisa ditangkap oleh orang-orang kafir. Itu akan menjadi sesuatu yang terang benderang ketika orang itu menjadi orang yang beriman, karena
bagi orang beriman. Al-Quran itu akan menerangi sesuatu yang semula gelap. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya sering kali berbincang-bincang dengan para mahasiswa saya yang sedang membaca Al-Quran. Apa yang bisa Anda tangkap dari Al-Quran yang Anda baca? Banyak, Pak. Saya banyak tahu sesuatu yang belum saya ketahui. Dan itulah fungsi Al-Quran sebagai nur. Anda semakin tenang, semakin tenteram, semakin damai. Iya, itulah fungsi nur. Al-Quran yang semula tidak Anda baca, menjadikan Anda itu menjadi orang yang tidak tenteram, tidak damai, menjadi orang yang tenteram dan damai. Bahkan dalam situasi pandemik ini, saya mencoba merenung. Apa makna Al-Quran sebagai nur? Itu ternyata ketika kita itu berangkat dari iman kita pada Allah, lalu kita baca Al-Quran, apapun yang kita baca itu membuat kita tenang. Karena apa? Ada cahaya yang menerangi diri kita, sehingga kegelisahan, keresahan, kepanikan itu menjadi hilang. Karena saya yakin inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itu yang selalu saya sampaikan pada para mahasiswa saya. Semua itu berasal dari Allah, akan kembali pada Allah. Termasuk di dalamnya ketika kita bicara tentang virus itu yang namanya corona, itu kan makhluk Allah. Kembalikan pada Allah semuanya, sehingga apapun yang datang itu tidak akan memberikan madarat apapun, karena Allah tidak mengendaki madarat pada diri kita ketika sesuatu itu datang pada diri kita. Itu seperti sesuatu yang saya sering sebutkan. Ada angin. Angin puting beliung itu bisa nggak memberi madarat? Bisa. Pada siapa? Pada sesuatu yang disasar oleh angin itu. Tetapi pada sesuatu yang tidak disasar oleh angin itu, ya puting beliung itu tidak punya makna apa-apa. Di Lipar kemarin ada berita Lipar Gunung Kidul, itu ada angin puting beliung banyak yang kemudian rusak sebagai akibat dari puting beliung itu. Tapi di luar Lipar tidak terjadi apa-apa. Karena apa? Puting beliung itu tidak menyasar daerah lain selain Kecamatan Lipar di Kabupaten Gunung Kidul. Bahkan di hari Jumat siang di dekat kantor saya itu ada angin yang kencang sekali. Semua orang takut. Wah, bagaimana? Saya katakan, angin itu milik Allah dan kembalikan pada Allah. Dengan doa-doa kita, semoga Allah memberikan sesuatu yang terbaik dengan angin yang datang itu tidak memberikan madarat, tetapi justru memberi manfaat. Ternyata di dekat kantor saya itu begitu angin datang, itu merontokkan mangga yang sudah matang. Sehingga begitu hujan itu reda, mangga yang sudah matang yang jatuh itu bisa diambil orang. Itu artinya angin yang membawa manfaat. Tapi di dekat kantor saya itu ada pohon yang tumbang, sehingga orang cemas, resah dan gelisah. Artinya membawa madarat pada orang ada di sekitarnya. Artinya sama-sama angin. Yang satu membawa berkah, membawa manfaat, membawa sesuatu yang baik, mengakibatkan sesuatu yang baik. Di tempat yang lain memberikan kemadaratan. Nah, bahkan saya seringkali bergurau, apa semua masalah itu akan memberi dampak negatif pada setiap orang? Tidak. Orang yang bersabar itu ketika mendapatkan masalah justru akan mendapatkan kebaikan dari masalah yang dihadapi. Karena apa? Dia semakin terlatih untuk menjadi orang yang bersabar. Jadi masalah itu mendewasakan dirinya. Semakin banyak masalah yang pernah dihadapi, semakin dewasa dia dan semakin matang di dalam menghadapi setiap persoalan hidup. Sementara orang yang tidak pernah berlatih dan tidak pernah berlatih untuk menghadapi masalah, dapat satu masalah saja bingung. Sementara orang-orang yang sering mendapatkan masalah yang berat, begitu mendapatkan masalah yang ringan, tenang saja. Karena apa? Bagi dirinya, apa yang dia hadapi itu sesuatu yang biasa saja dan bahkan menjadi ringan. Karena apa? Dia pernah menghadapi masalah yang berat. Bagi para jamaah yang dirahmati Allah, ada jamaah saya mengatakan, Pak Musin, jangan-jangan saya itu memang dicintai Allah, karena saya seringkali mendapatkan masalah yang berat. Ya, mungkin saja begitu, insya Allah. Kalau kita hadapi semua dengan sabar, semuanya akan memberikan dampak positif bagi diri kita. Orang seringkali bergurau, Pak Musin, kenapa saya diberi masalah besar itu? Jangan-jangan Allah membenci kita.
pesimis untuk menghadapi hidup, dan jangan bersuudzon kepada Allah. Berhusnudzonlah, berprasangka baiklah kepada Allah. Dengan masalah yang diberikan Allah itu, Allah sayang pada diri kita. Karena disitulah kita bisa belajar untuk semakin bersabar. Semakin terlatih kita untuk menghadapi masalah di dalam hidup kita, semakin dewasa kita, semakin matang diri kita untuk menghadapi setiap cobaan hidup yang datang menimpa diri kita. Para rasul, para nabi itu menghadapi masalah yang luar biasa. Saya sering kali cerita tentang para rasul, para nabi itu. Dari yang paling berat, misalnya sakitnya Nabi Ayub, yang juga berat bagaimana Nabi Yusuf itu didolimi oleh saudara-saudaranya, yang juga berat dialami oleh Nabi Yunus, Nabi Lut, Nabi Nuh, dan para nabi yang lain seperti Nabi Musa. Dan bahkan kalau kita belajar dari sirah Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW itu dari awal kelahirannya sudah ditimpa masalah yang luar biasa. Dia lahir dalam keadaan yatim, semasa kecil dia sudah yatim piatu, diasuh oleh kakeknya meninggal, kemudian diasuh oleh Abu Thalib. Dia prihatin, pernah menjadi pengembala ternak, pengembala domba, kemudian dia itu menghadapi persoalan yang besar, apalagi ketika berdakwah, sejumlah masalah dihadapi dan dia tidak pernah mengeluh. Akhirnya apa kesuksesan yang dia dapatkan? Dia berhasil melewati segala macam tantangan dan rintangan. Akhirnya dalam kurun waktu kira-kira 20 tahun dia menghasilkan karya yang luar biasa. Fathu Makkah itu puncak keberhasilan Rasulullah, yang menandai keberhasilan dakwah Rasulullah ketika menaklukkan kembali Makkah yang dulu pernah menjadi tempat kelahiran dan tempat berjuang. Dan waktu itu dia terusir dari Makkah dengan hijrahnya. Bukan berarti dia itu lari dari tanggung jawab. Dia mencoba menyiapkan sebuah strategi perjuangan di dalam dakwahnya, yang pada akhirnya dia memenangkan pertarungan itu dengan sangat gemilang. Dan tanpa darah, tanpa setetes darah pun dia masuk kembali ke Makkah beserta umat Islam dan diterima dengan lapang dada oleh penduduk Makkah. Para jamaah yang dirahmati Allah, saya juga pernah berilustrasi begini. Ada seseorang yang, itu teman saya, dia cerita faktual. Dia itu hidup dari kecil itu dengan sangat prihatin. Dia diasuh oleh Pak D-nya karena ibu bapaknya itu orang miskin. Dia disekolahkan sampai kemudian berhasil lulus sarjana. Kemudian dia bekerja dan menjadi orang sukses secara duniawi, ya, dia sukses. Dan dia tidak lupa pada bapak ibunya yang tidak pernah membesarkannya secara langsung. Yang pertama kali ditemui ketika dia berhasil menjadi orang yang dianggap sukses di dunia, kembali kepada bapak ibunya untuk mengucapkan terima kasih pada bapak ibunya yang telah menjadikan dirinya besar tanpa terlibat secara langsung dalam dirinya. Baru kemudian kepada Pak D-nya dan budinya. Dia tetap mencoba untuk berbakti pada orang tuanya. Dan kemudian apa yang terjadi? Dia selalu menyambangi orang tuanya dan Pak D dan budinya untuk menyapa, memberikan bantuan seperlunya kepada orang tuanya. Dia ingat betul. Dan ternyata dari proses berlatih yang luar biasa ketika masa kecil sampai dewasa, dia menjadi orang yang matang untuk menghadapi persoalan hidup. Dan alhamdulillah keluarganya sangat baik. Dan sampai sekarang masih berinteraksi dengan diri saya dan selalu sharing dengan saya. Dia katakan betapa indah hidup ini ketika kita mau bersyukur kepada Allah. Dan betapa enaknya menghadapi persoalan ketika kita bersabar. Dan saya yakin Pak Muslim, dengan berserah diri kepada Allah, dengan tawakal pada Allah, semua itu menjadi enak. Dan itu yang saya sampaikan. Saya juga punya pengalaman yang bisa saya ceritakan mirip dengan pengalaman Anda, tetapi tidak persis sama, substansinya sama. Bahwa dulu ketika prihatin itu jangan pernah kita menyesal. Keprihatinan yang pernah kita lalui itu akan bisa mendewasakan diri kita ketika kita harus menghadapi semua masalah besar yang harus kita hadapi dalam hidup ini. Dan saya termasuk orang yang berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Betapa Allah itu mencintai diri saya, menyayangi diri saya, memperhatikan diri saya. Ketika saya baca surat Ar-Rahman itu, saya berkali-kali menelaah itu kata fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu saya coba saya renungkan, tidak ada yang perlu saya ragukan dengan nikmat Allah yang diberikan oleh Allah. Betapa indah, betapa hebat, betapa luar biasa. Dan saya yakin dengan yakinnya, hakul yakin bahwa Allah terlalu cinta, sangat mencintai diri saya. Dan oleh karena itu
saya harus membalas cinta Allah dengan cinta yang saya tunjukkan untuk bisa membuat saya semakin mengerti arti cinta dengan beribadah kepada Allah. Ini yang selalu saya sampaikan kepada sahabat-sahabat saya. Ya, tapi kalau saya ditanya, sudahkah Anda bisa beribadah dengan sebaik-baiknya kepada Allah? Saya katakan, saya baru belajar. Saya sedang belajar untuk bisa beribadah dengan baik. Entah ibadah saya itu diterima atau tidak, saya tidak tahu. Tetapi tentu saja yang saya harapkan ibadah saya diterima oleh Allah. Maka kemarin ketika saya ditanya itu, Anda resah nggak dengan pandemi COVID-19? Saya enggak. Sama sekali enggak. Saya hadapi semua dengan tenang. Apapun resiko dari pandemi itu akan saya terima. Yang penting saya tetap berikhtiar. Yang penting saya tetap berdoa. Dan selanjutnya saya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kerumunan orang diminta pakai masker, ya pakai. Diminta untuk tidak kumpul-kumpul. Kalau kerumunan yang banyak, saya juga tidak kumpul-kumpul di kerumunan orang banyak. Diminta untuk jaga jarak, ya saya jaga jarak. Diminta untuk bersih diri, tidak hanya bersih diri secara fisik, bersih diri secara batin juga saya lakukan. Diminta untuk berhati-hati, saya lakukan. Diminta untuk waspada, saya lakukan. Tapi kalau semua yang sudah saya lakukan itu tetap membawa dampak negatif bagi diri saya serahkan semuanya kepada Allah, dan saya tidak pernah takut untuk menghadapi semua risiko dalam hidup ini. Karena apapun itu datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah, itu saja. Jadi tenang-tenang saja saya. Saya ngaji ya tetap ngaji, sholat ya tetap sholat, ke masjid tetap ke masjid. Dengan protokol kesehatan yang diatur oleh pengurus masjid saya taati. Saya ke kantor ya ke kantor, saya mengajar ya mengajar. Itu aja. Saya makan ya makan, saya minum ya minum, dan tidak ada yang berbeda dari apa yang saya lakukan setiap hari dari sebelum ketika belum ada pandemi ini dan semasa pandemi ini, dan insya Allah setelah pandemi ini selesai sampai kapan saya juga nggak tahu, saya akan berjalan seperti apa adanya saja, natural saja semuanya. Dan alhamdulillah dengan sikap itu saya menjadi tenang. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kembali pada an-nur tadi, pada cahaya tadi. Kalau kita bicara tentang nur, Al-Ghazali itu luar biasa ketika mengatakan an-nur. Nur itu bisa jadi berbeda ketika dipahami oleh semua orang. Hakikat nur itu yang sebenarnya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Dan kalau kita bicara nur, itu kembalinya kepada Allah. Hakikat nur itu ya Allah itu sendiri. Sedangkan sebutan cahaya bagi selain Allah hanyalah cahaya yang datang dari Allah, yaitu cahaya yang bukan sesungguhnya. Esensinya cahaya itu adalah Allah itu sendiri. Karena wujud cahaya itu adalah perwujudan dari keinginan Allah, irada Allah, masya Allah, atau kehendak Allah untuk memberikan sesuatu yang terang, jelas, clear pada apapun yang dikehendakinya. Karena itu Imam Ghazali membedakan makna nur itu dalam pengertian awam dan dalam pengertian khusus. Dalam pengertian orang awam, yang namanya nur itu merujuk pada sesuatu yang tampak. Dan ketampakan itu sesuatu yang nisbi. Ada kalanya sesuatu itu tampak dengan pasti bagi suatu pandangan pada saat ia bersembunyi bagi pandangan lainnya. Nur itu adalah sebutan sesuatu yang tampak dengan sendirinya ataupun yang membuat tampak benda yang lainnya. Nah, di dalam pengertian orang-orang yang disebut khawas, orang-orang khusus, nur itu adalah jiwa yang melihat. Rahasia nur itu adalah kenampakannya bagi suatu daya cerap. Tapi pencerapannya tidak bergantung pada adanya nur, tetapi juga pada adanya mata yang melihat daya lihat, yang memiliki atau mempunyai daya lihat. Jadi meskipun nur itu disebut sebagai sesuatu yang tampak dan menampakkan sesuatu, tidak ada satu nur yang tampak dan menampakkan sesuatu bagi orang yang tidak punya alat untuk melihat sesuatu dengan nur itu. Orang yang buta mata hatinya itu tidak akan pernah melihat hidayah Allah. Tapi bagi orang yang awas, artinya orang-orang yang tidak buta mata hatinya, yang punya qalbun salim, yang punya hati yang jernih, punya hati yang bersih, dia akan selalu melihat cahaya Allah. Itu karena apa? Allah lah yang akan memperlihatkan cahayanya kepada orang-orang yang memang punya hati yang bersih. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, mari kita coba untuk memahami
kata nur itu. Nur sebagai nur, sebagai cahaya, itu adalah bening pada dirinya sendiri, dan dia akan menciptakan sesuatu yang baik pada sesuatu yang lain yang mendapatkan kilatan cahayanya. Dan pada saatnya ketika sesuatu itu dicahayai oleh nur itu, maka dia akan menjadi sesuatu yang terang dan jelas. Nah, ketika itu kita kaitkan dengan kepribadian kita dan diri kita, nur itu adalah Allah, dan Allah itu akan memancarkan cahaya kepada diri kita berupa hidayah, dan hidayah itu hanya akan kita tangkap kalau kita betul-betul punya kedekatan diri dengan Allah dengan cara yang terbaik, yaitu dengan menjalankan ibadah kepadanya dengan ikhlas karena Allah. Hanya ketakwaan yang primalah yang akan menjadikan kita semakin bisa menangkap cahaya dari Allah, dan semakin kita itu mau taat kepada Allah, insya Allah Al-Quran pun akan menjadi cahaya yang menerangi diri kita dan akan menjadikan kita menjadi orang yang selalu tenang di dalam hidup ini dan menghadapi hidup ini, menghadapi persoalan hidup ini, termasuk di dalamnya pada saat ini berita tentang COVID-19 itu tidak akan meresahkan orang yang mendapatkan cahaya dari Allah. Karena apa? Dia akan selalu bisa mengembalikan semuanya kepada Allah. COVID-19, kalau itu disebut sebagai virus, itu adalah makhluk Allah yang ada di dalam genggaman kekuasaan Allah. Kembalikan semuanya kepada Allah dengan cara yang terbaik. Berikhtiarlah dengan ikhtiar yang terbaik, berdoalah kepada Allah dengan satu keyakinan bahwa Allah akan memberikan yang terbaik pada diri kita, dan serahkan semuanya kepada Allah dengan sikap tawakal. Jadi senjata kita di dalam hidup itu adalah bagaimana kita itu berikhtiar di dalam hidup ini dengan ikhtiar yang optimal. Yang kedua, berdoalah kepada Allah dengan harapan mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik untuk diri kita. Dan selanjutnya, bersikap tawakal, serahkan semuanya kepada Allah, dan itulah yang akan menjadikan diri kita menjadi orang yang tenang. Karena apa? Kita selalu menjadi orang yang ingat kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, hati kita akan tenang, damai, tentram, nyaman, dan insya Allah semuanya akan bisa terjadi kalau kita mau dan berani untuk melakukannya. Baik, mari kita ingat kepada Allah dengan ingatan yang terbaik, sehingga zikrullah kita akan menjadikan diri kita menjadi semakin tenang di dalam menghadapi persoalan hidup, termasuk ketika kita menghadapi situasi pandemik yang sedang kita hadapi saat ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.